warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Oke, apa hari ini? Ya, sekali ya, semuanya sehat pagi hari ini ya. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, saya ingin kalian cek di sekeliling kalian, itu apakah ada sampah atau sesuatu yang kotor, itu bisa diambil dulu, supaya tempat pembelajaran nyaman, belajar tempatnya itu akan menjadi aman, karena kebersihan pun itu bagian dari iman. Betul sekali. Baik, sebelum kita mulai, silakan berdoa dulu. Ketua kelas, silakan memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika shalihin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma allimna ilman nafqahu bihi awamira wa nawahiyaka wa akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyika wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa masyayikhina wa muallimina amma warhamhum ya qulubana Anak, apa itu namanya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita atau rasa cinta tanah air kita, mari kita pagi hari ini sebelum pembelajaran dimulai menyanyikan lagu kebangsaan ya. Dua lagu, 17 Agustus sama Garuda Pancasila. Hafal ya? Yuk, silakan berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Oke. Kita yang pertama 17 Agustus, selanjutnya disambung Garuda Pancasila. Bisa kita mulai? Yuk, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Garuda Pancasila
kasih, setia berkorban untukmu. Pancasila Dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo. Luar biasa, tepuk tangan untuk semua. Oke, silakan bisa duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, ini saya absen terlebih dahulu untuk kelas 10D. Oke, 10D. Alfiana sakit. Oke. Alvin Faidatul. Oke. Amira Azhara. Oke. Ayumna Salwa. Cik Syarifa. Elva Fitria. Elsa Fiona. Felda Vivia. Khalifatun Nisa. Oke. Melin Putri. Nabila Alianun hadir ya. Nadia Silviani. Nafi Lailatul. Najmia Nihayatun. Oke, Nafila Miska. Oke, Nila Khairunisa. Oke. Nur Afifa. Oke, Putri Nisa. Raisya Sabrina. Rizka Nur Laila. Oke, Rizki Nur Laili. Saidatul. Trisna Uswatun. Oke. Salisa Nur Haliza. Ulfi Firza sakit. Oke. Ulfi Laili. Wafi Ahsana sakit. Zulfa Khalidatun. Oke, berarti ini yang sakit tadi ada 3 anak ya. Kita doakan semoga mereka yang sakit segera diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti pelajaran seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, silakan dibuka untuk apa itu namanya buku LKS-nya. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kira-kira ada yang sudah tahu tentang AI itu apa? Apa? Kecerdasan buatan. Apalagi kira-kira? AI yang pernah kalian ketahui? Apa? Pengertian dari AI. Tadi kecerdasan buatan. Apalagi? Mungkin robot. Kemampuan berpikir. Teknologi. Apalagi? Apa? Iya, kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah. Ada lagi? Sudah? Mentok? Mentok. Oke, coba kita bahas, kita ulas sekilas tentang AI. Jadi materi kita pada pagi hari ini itu tentang pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial atau kita mengaplikasikan, mengkolaborasikan perangkat AI. Nah, tadi AI sendiri itu apa? Bisa itu AI. Nah, AI adalah ilmu komputer untuk membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, seperti masalah membuat teknologi sebutkan AI itu bisa kita sebut kecerdasan buatan. Itu ya. Selanjutnya itu sejarah singkat dari AI itu mulai dari tahun 1950-an
itu istilah artificial intelligence itu diciptakan oleh siapa? John McCarthy. John McCarthy itu pencipta atau istilah yang membuat istilah artificial intelligence. Selanjutnya pada tahun 1980-an itu pengembangan sistem pakar dan logika fuzi namanya. Terus 2010-an itu ada deep learning dan neural network berkembang pesat. Nah, selanjutnya ini masuk tahun 2020 mulai ada generative AI dan large language model. Nah, itu adalah sejarah singkat tentang AI. Selanjutnya jenis-jenis AI ya. Jenis-jenis AI itu seperti ada yang dirancang untuk tugas spesifik. Contohnya apa? Asisten virtual atau pengenal wajah. Lah itu namanya adalah narrow AI atau AI yang lemah. Terus ada lagi general AI atau AI yang kuat, itu mampu apa? Memahami belajar, mampu memahami dan mampu belajar. Nah, itu. Terus selanjutnya, nah ini, selain mampu memahami, mampu belajar, itu juga mampu menerapkan pengetahuan di berbagai domain seperti manusia. Nah, tapi ini masih dalam tahap penelitian. Oke, selanjutnya, nah ini bagaimana AI itu mempengaruhi kehidupan kita. Nah, ini AI telah mengubah cara hidup kita ya, cara bekerja dan berinteraksi. Itu dampaknya sangat terasa di berbagai macam sektor. Mulai dari apa? Komunikasi hingga apa itu namanya transportasi maupun kesehatan hingga hiburan. Nah, ini. Terus kalau kita ngomong AI, lah ini AI itu dalam kehidupan sehari-hari itu kira-kira apa, Cak? Yang sudah pernah kalian ketahui? Yang AI kira-kira apa? Apa? Canva. Pernah? Nah, ini ada yang namanya asisten virtual ya. Asisten virtual itu seperti kalau kalian pengguna gadget khusus merek iPhone itu ada namanya Siri, asisten virtual. Ada lagi Google Asisten, ada lagi Alexa. Nah, ini menggunakan AI untuk memahami perintah suara. Ketika kita sesuatu mendeteksi suara, dia akan merespon dengan jawaban yang relevan. Itu media sudah pernah menggunakan filter di mana ya pernah di mana? Instagram. Ya, Instagram mungkin ada lagi mana di TikTok. Nah, itu menggunakan AI untuk mendeteksi wajah ya. Mendeteksi wajah dan menerapkan filter yang menarik. Nah, sudah pernah ya menggunakan itu? Sudah. Oke, itu adalah aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini selanjutnya AI dalam pendidikan. Dalam pendidikan itu apa itu namanya? Contohnya transformasi, seperti transformasi metode pembelajaran. Nah, AI memungkinkan pembelajar adaptif yang menyesuaikan dengan kecepatan dan gaya belajar setiap siswa. Selanjutnya ini masa depan AI. Nah, ini perkembangan AI dengan sangat cepat itu membuka peluang baru dan mengubah cara hidup kita, cara kita bekerja dan belajar di masa depan. Iya enggak, Cah? Iya, ini yang pertama, tren perkembangan AI. Ini ada AI generatif, pembelajaran federasi, dan AI yang dapat menjelaskan atau menjadi fokus utama pengembangan di tahun-tahun yang akan mendatang. Nah, ini ada juga potensi inovasi
AI akan mendorong terobosan dalam bidang kesehatan, energi terbarukan, transportasi, dan pendidikan, mampu mengatasi tantangan-tantangan global. Nah, ini transformasi pendidikan. Ini sistem pendidikan akan berevolusi dengan AI sebagai pendamping belajar yang selalu tersedia, menyesuaikan dengan kebutuhan individu setiap siswa. Jadi kalian dalam belajar itu bisa memanfaatkan AI. Nah, itu adalah AI, kecerdasan buatan. Nah, ini kecerdasan buatan bukan tentang menggantikan manusia, tetapi tentang memperluas kemampuan kita dalam memungkinkan untuk mencapai potensi. Itu adalah penggunaan AI. Oke, pada pagi hari ini nanti sekalian saya minta untuk membuat kelompok, satu kelompok terdiri dari 3 anak. Nah, dari sekilas penjelasan tentang AI tadi, silakan kalian explore berbagai macam AI yang bisa digunakan. Contohnya kalian bisa menggunakan apa itu namanya ChatGPT. Sudah pernah pakai ChatGPT? Nah, itu ya ChatGPT, atau mungkin kalian mau pakai AI apapun itu terserah. Nanti silakan kalian coba saja AI yang ada, bisa searching, browsing di internet AI apa saja yang bisa kalian pakai. Nanti kalian praktekkan, kalian analisis, terus nanti setelah itu kalian presentasikan. Kira-kira bagaimana pengalaman kalian, apa yang kalian dapatkan, apa manfaat yang kalian peroleh setelah menggunakan AI. Bisa dipahami? Yuk, silakan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 anak, dan silakan untuk explore AI atau praktek AI. Yuk, silakan. Oke, coba pakai apa itu? Pakai apa? ChatGPT atau Canva? ChatGPT. Oh, coba kamu browsing saja itu. Bisa apa manfaat ChatGPT? Sudah sebagai asian belajar meningkatkan produktivitas, membantu perkembangan teknologi. Oh iya, nanti saya itu presentasinya. ChatGPT, oke. Jadi di ChatGPT itu kamu bisa apa itu namanya, tanya apa saja ya, tanya apapun di sana pasti akan direspon. Baik, gimana anak, sudah apa itu namanya selesai eksplorasi berbagai macam AI? Sudah ya? Oke, nanti akan saya minta beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil eksplorasi perangkat AI yang telah kalian gunakan ya. Kalian gunakan. Coba kita mulai dari kelompok ke-1. Kelompok pertama sudah siap untuk presentasi? Sudah? Oke, silakan maju ke depan untuk presentasi. Kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan manfaat menggunakan ChatGPT. Manfaat pertama, mencari informasi dengan cepat. Kita bisa menggunakan ChatGPT untuk mencari penjelasan pelajaran seperti matematika, sains, dan MTK, rangkuman artikel atau buku, terjemahan atau arti kata. Yang kedua, membantu menulis. Untuk menulis email profesional, menyusun CV, dan membuat surat lamaran pekerjaan. Membuat artikel, blog, atau caption di media sosial. Menulis cerpen, puisi, dan karya sastra lainnya. Yang nomor 3, pendamping pelajar. Manfaat ini membantu mengerjakan soal-soal atau latihan, membuat ringkasan materi, memberikan tips belajar, dan manajemenkan waktu. Manfaat ini sangat bermanfaat sekali untuk kita sebagai pelajar.
Manfaat yang keempat, mendukung produktivitas kerja, membantu membuat presentasi atau laporan, menyusun jadwal pekerjaan atau to-do list, brainstorming ide untuk proyek atau bisnis, menulis kode atau membantu debugging untuk programmer. Manfaat nomor 5, bisa menggunakan kapanpun saja. Bisa digunakan untuk waktu kita untuk mepet. Seperti mahasiswa yang butuh bantuan tengah malam, pekerja lepas dengan jadwal fleksibel, orang yang belajar mandiri, self-learners. Yang nomor 6, simulasi atau latihan percakapan. Seperti latihan wawancara kerja, belajar bahasa asing, simulasi diskusi atau debat. Sekian, terima kasih presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok pertama. Oke, itu tadi ya dari kelompok pertama mereka menggunakan apa? ChatGPT. Oke, selanjutnya untuk kelompok kedua. Yuk, kelompok kedua, silakan mempresentasikan hasil eksplorasi AI. Oke, silakan maju ke depan. Yuk, semua anggota kelompok bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan manfaat menggunakan Canva AI. Menggunakan Canva AI, fitur-fitur bertenaga kecerdasan buatan di Canva memiliki berbagai manfaat, terutama untuk mempercepat dan mempermudah proses desain visual. Berikut adalah beberapa manfaat utamanya. Manfaat yang pertama, desain cepat dan efisien. Canva AI dapat secara otomatis menghasilkan desain berdasarkan teks sehingga kamu tidak perlu memulai dari nol. Contohnya, Magic Design. Cukup masukkan teks atau unggahan gambar dan Canva akan membuat beberapa template siap pakai yang relevan. Manfaat yang kedua, penulisan konten otomatis. Fitur Magic Word AI Copywriting tool di Canva membantu membuat caption media sosial, handle poster, deskripsi produk, dan ide konten audit presentasi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Oke, kelompok yang terakhir, silakan kelompok yang ketiga untuk maju ke depan mempresentasikan hasil eksplorasinya menggunakan AI. Nah, ini tadi untuk yang kelompok kedua menggunakan apa? Canva ya, Canva yang berbasis AI. Oke, yuk, yang kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang manfaat ChatGPT. Ya, manfaat ChatGPT nomor 1 sebagai asisten belajar. Artinya menjelaskan konsep sulit, misalnya dalam bentuk matematika, sains, atau bahasa. Yang kedua, meningkatkan produktivitas, membantu menulis seperti email, laporan, proposal, dan dokumen profesional. Yang ketiga, membantu pemrograman dan teknologi, seperti contoh kode dalam berbagai bahasa pemrograman. Yang keempat, kreativitas hiburan, menulis cerita seperti membuat cerita dalam ChatGPT. Yang kedua, brainstorming ide atau menyediakan ide-ide kreatif seperti mengkreativitaskan ide-ide yang dalam suatu karya. Yang keempat, game text atau game-game yang terdapat di dalam aplikasi. Yang keempat, kemudahan akses ke informasi. Nomor 1, pencarian tepat dan penjelasan sederhana.
Contohnya pencarian cepat yaitu seperti menggali informasi ke pencarian cepat dan penjelasan sederhana. Penjelasan sederhana seperti menjelaskan beberapa cara tentang konsep-konsep yang lebih sederhana. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Oke, itu tadi ya. Jadi hasil apa itu namanya presentasi. Hasil presentasi dari ketiga kelompok. Dari kelompok pertama tadi menjelaskan tentang apa? Iya, mereka di kelompok satu tadi explore ChatGPT. Ternyata banyak sekali apa itu namanya kegunaan dan manfaatnya. Tadi di kelompok kedua ada menggunakan apa? Canva ya, pakai Canva yang berbasis dengan AI. Ya, dia bisa mengenerate apa? Gambar secara langsung. Tinggal kita memberikan perintah secara langsung, maka Canva akan secara otomatis mengenerate apa yang kita perintahkan. Bisa gambar atau mungkin bisa desain, bisa juga sebuah game atau video itu juga bisa. Oke, terus yang kelompok 3 tadi juga explore apa? ChatGPT juga ya. Nah, itu sebenarnya masih banyak lagi perangkat-perangkat AI yang bisa kalian gunakan untuk explore. Itu nanti bisa kalian cari sendiri atau praktekkan sendiri ketika kalian berada di rumahnya masing-masing. Untuk hari ini kira-kira sudah sedikit paham ya tentang apa itu AI, apa itu manfaat AI, terus kegunaannya apa, sudah ada gambaran dan paham? Sudah. Baik. Kalau sudah, untuk selanjutnya nanti akan saya berikan apa itu namanya lembar refleksi individu. Lembar refleksi individu ini nanti silakan diisi ya. Diisi sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing pada saat ini tadi menggunakan AI. Jadi pengalaman pertamamu saat mencoba AI itu bagaimana? Itu nanti silakan dijelaskan. Selanjutnya menurut pendapat kalian kira-kira apa manfaat AI dalam belajar? Itu nanti coba kalian tulis di lembaran, selanjutnya dikumpulkan di akhir pembelajaran. Oke, saya rasa hari ini cukup itu dulu. Terima kasih, kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Lah, minggu depan itu nanti kita akan praktek lebih mendalam tentang kolaborasi dan penggunaan AI. Untuk hari ini saya rasa itu dulu. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.